Kami coba berinovasi dengan membuat kompor pemanas dari rice cooker yang sudah mati dan tidak bisa digunakan lagi daripada dibuang percuma. Maka kami daur ulang dengan merubahnya menjadi kompor pelebur logam. Mungkin ada yang berpikiran mana bisa rice cooker bekas dijadikan kompor pemanas untuk pelebur logam. Seperti yang kita ketahui sendiri, bodi rice cooker itu terdiri dari plat besi dan plastik. Maka dari itu pada kesempatan kali ini kami akan buktikan bahwa rice cooker bekas yang biasanya dibuang ke tempat rongsokan, kali ini kami akan jadikan kompor pelebur logam seperti besi cor, tembaga, timah, emas, bahkan bisa dijadikan kompor untuk memasak. Misalkan memasak lontong, jagung, dan lain sebagainya. Dan kami pastikan bahwa kompor yang terbuat dari rice cooker bekas seperti ini adalah pertama kali dibuat dan belum pernah dibuat oleh siapapun sebelumnya dan dimanapun di dunia ini. Jadi bagi Anda yang ingin mengetahui cara pembuatannya bagaimana, kami harap jangan di-skip-skip videonya atau dipotong-potong agar tidak gagal paham. Kami harap silakan disimak videonya, karena kami buat kompor ini sedetail mungkin, dan kami perhitungkan detail pembuatannya. Seperti yang Anda lihat, kami akan uji coba kompor rice cooker bekas ini hingga mencapai suhu panas tertinggi. Seperti yang terlihat di video ini, kami putar tuas adaptornya ke kiri untuk mengecilkan apinya. Dan sebaliknya kalau ke kanan untuk memperbesar apinya. Dan kami atur suhu panas dari kompor ini hingga memenuhi suhu panas yang kami inginkan. Kalau yang terlihat apinya seperti bara yang menyembur dari dalam kompor ini, sepertinya kompornya sudah mencapai suhu panas yang tinggi, tapi untungnya setelah kami amati, ternyata apinya hampir tidak mengeluarkan asap sama sekali. Kita tunggu saja hasil akhirnya bagaimana, apakah bagian bodi plastik dari kompor rice cooker ini terbakar atau tidak. Kita buktikan saja nanti di akhir video uji coba ini. Kali ini kami akan uji coba kompornya dengan melebur logam tin putih keras. Dan kami simulasikan untuk pembuatan kunci yang biasa digunakan untuk membuka mur atau mengencangkan baut. Kami menggunakan koi yang terbuat dari tanah liat. Seperti yang terlihat di video ini, kami memanaskan terlebih dahulu koi ini untuk meningkatkan suhu panas di dalam koinya. Setelah kami rasa sudah cukup panas suhunya, maka kami masukkan logamnya secara perlahan. Kami sengaja tidak mempercepat saat memasukkan logam ke dalam koinya, karena kami ingin membuktikan bahwa video ini memang real atau apa adanya. Setelah selesai dimasukkan semua logamnya, maka kami akan tunggu sampai benar-benar mencair. Dan di saat proses uji coba peleburan logam berlangsung, kami sengaja tidak men-skip-skip videonya, namun hanya sedikit saja yang kami potong dari video peleburan logam ini. Karena kami ingin membuktikan bahwa kompor yang terbuat dari rice cooker bekas ini memang bisa untuk dijadikan kompor pemanas atau pelebur logam. Jadi sekali lagi bagi Anda yang ingin mengetahui prosesnya, mulai dari awal sampai akhir uji coba selesai, maka dari itu kami harap jangan di-skip videonya, agar tidak gagal paham. Sesekali kami tambahkan boras hanya sedikit saja, untuk mengikat kotoran yang mungkin tercampur di bagian logamnya.
Setelah itu, kami buang kotoran yang sudah terangkat ke atas dari logamnya ini. Sebelumnya sudah kami buat cetakan kunci pas di atas piring kecil terlebih dahulu untuk menuangkan logamnya, sementara untuk cetakannya ini kami buat menggunakan pasir. Setelah kami rasa sudah cukup mencair logamnya, maka sebelum kami angkat koi ini, kami akan atur volume kipas blowernya ini untuk menstabilkan apinya terlebih dahulu, agar saat pengangkatan koinya bisa lebih mudah dan tentunya lebih aman demi keselamatan. Volumenya kami atur kira-kira sekitar 1/4 atau 25% dari 100% keseluruhannya. Setelah kipasnya kami kecilkan, maka sekarang keran olinya kami kecilkan juga. Saatnya kami angkat koinya, seperti yang terlihat di video ini. Kami menggunakan pencapit manual yang kami sudah buatkan sendiri sebelumnya. Kami hanya mengingatkan saja bagi Anda yang ingin mengikuti cara seperti ini. Kami sarankan untuk menggunakan sarung tangan demi keselamatan dan keamanan diri Anda. Di saat kami sedang menuangkan cairan dari logamnya ke cetakan yang di piring, terlihat apinya tambah mengecil dan mati. Karena kipas blowernya kami kecilkan dan olinya juga kami kecilkan. Jadi otomatis apinya akan mati dengan sendirinya. Seperti yang terlihat di video ini, karena kompornya sudah panas, untuk menghidupkan kembali, caranya mudah sekali, cukup dengan membuka keran olinya. Lalu volume kipas blowernya dibesarkan, maka otomatis kompornya akan nyala kembali. Sambil nunggu cetakan kuncinya agak dingin, sekali lagi sebelum ke proses cara pembuatan kompornya, kurang lebih 2 menit ke depan, akan kami tunjukkan kepada Anda bagaimana cara memadamkan apinya dan menyalakan apinya sehingga menghasilkan api yang maksimal. Dan nantinya bisa dibuktikan bahwa kompor ini memang bisa untuk digunakan peleburan logam dan sejenisnya. Begini cara menghidupkan kembali apinya. Pertama, keran olinya dibuka. Setelah itu volume kipas blowernya dibesarkan, maka kompor ini akan hidup kembali. Seperti yang terlihat di video ini, kompornya langsung nyala kembali. Kami coba memperbesar volumenya kurang lebih hingga 80%. Ternyata plastik di bagian pinggir atas dari rice cooker ini tidak terbakar ataupun meleleh, dan kelihatan apinya bisa diperbesar hingga mengeluarkan api yang maksimal, berarti kompor ini memang layak untuk digunakan. Dan apabila Anda ingin memadamkan api ini seperti sebelumnya, pertama keran olinya ditutup, kemudian volume kipas blowernya dikecilkan, maka apinya akan padam sendiri. Bagaimana menurut Anda? Apabila Anda menyukai video ini, jangan lupa di-subscribe. Seperti ini hasil akhirnya. Terima kasih telah menonton video uji coba, semoga bermanfaat. Maka tibalah saatnya kami mulai cara pembuatan kompornya. Bahan utama yang kami gunakan ialah rice cooker bekas, atau yang biasa disebut dengan Magic Com. Rice cooker bekas ini kami jadikan bahan utama pembuatan kompor multifungsi. Namun, semua komponen yang ada di dalam rice cooker bekas ini, mulai dari mesin pemanas, serta kabel-kabel semuanya yang terdapat di dalam rice cooker ini, akan kami keluarkan. Dan kami buang karena tidak digunakan.
Sementara yang kami gunakan hanya kerangkanya dan bodi dari rice cooker bekas ini. Tidak ketinggalan tutupnya kami lepas juga. Langkah pertama kami akan melubangi bagian samping dari bodi rice cooker ini menggunakan bor kerucut. Sementara ukuran lobang yang pertama kami buat ukurannya sekitar 6 mm. Dan untuk lobang yang lebih besar ukurannya sekitar 20 mm. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Lobang yang kami buat ini tembus dari plat besi yang di luar hingga ke plat besi yang di dalam. Langkah yang kedua kami menggunakan kaleng bekas biskuit. Sama seperti rice cooker tadi, kami melubangi kaleng ini menggunakan bor kerucut juga, namun ukurannya lebih kecil sekitar 18 mm. Pertama kami menggunakan tanah kering sebagai media pembuatan kompornya. Kami isi kaleng ini sekitar 3 cm ketebalannya. Kami padatkan tanahnya terlebih dahulu, supaya tidak ada rongga di dalamnya. Dan kami akan tunjukkan lokasi tempat pengambilan tanah yang kami gunakan. Di lahan kosong ini tempat pengambilan tanah yang kami gunakan selama ini. Lanjut ke tahapan berikutnya, kami hanya membasahi saja tanahnya ini. Kemudian, kami akan melapisi tanah yang kering dengan tanah yang basah ini. Fungsi dari tanah yang basah ini supaya mengikat tanah yang kering di bawahnya. Kami padatkan juga tanah yang basah ini supaya lebih kuat nantinya. Tahap yang ketiga, kami menggunakan kaleng bekas juga, dan kami potong di bagian tengahnya sekitar 10 cm tingginya. Kemudian kami melobangi di bagian samping menyesuaikan dengan lobang kedua bahan yang sebelumnya. Kemudian kami masukkan ke dalam kaleng yang sudah kami isi tanah sebelumnya. Untuk lobang kaleng yang kecil kami tutup untuk sementara, agar kaleng ini nantinya tetap bulat bentuknya. Lanjut di tahapan ini, kami akan mengisi tanah di sela-sela antara kaleng yang kecil dan yang besar ini hingga penuh. Sementara adonan tanahnya yang kami pakai agak lembek agar lebih mudah untuk dimasukkan. Cara memasukkan tanahnya seperti yang terlihat di video ini, cukup dipencet-pencet terlebih dahulu, setelah itu kami masukkan ke kalengnya. Dan kami pastikan tanah ini benar-benar padat agar tidak terjadi rongga di dalamnya, karena tanah ini jadi pengganti dari kalengnya. Bila suatu saat nanti kalengnya ini keropos atau terbakar, kami rasa sudah selesai, maka plastik yang dibuat penutup kalengnya kami ambil lagi. Kemudian kami letakkan posisi pas di tengah dari rice cookernya. Selanjutnya kami masukkan tanah di sela-sela antara kedua kalengnya. Sesekali kami padatkan menggunakan tongkat kayu agar tidak terjadi rongga antara kedua kaleng ini. Setelah kami rasa sudah padat, maka kami masukkan pipa besi ke lubang yang sudah dibuat tadi. Cara memasangnya pipa ini harus presisi dengan lubang kaleng yang di dalam. Untuk di tahapan ini kami memasukkan tanah kering ke sela-sela antara kaleng biskuit dan rice cookernya ini sampai penuh.
Sama seperti kaleng yang sebelumnya, tanah ini akan kami padatkan juga. Untuk di bagian akhir ini, sebagai finishing, maka kami gunakan adonan tanahnya agak lembek. Kami rasa sudah selesai finishing, maka kurang lebih jadinya akan seperti ini. Kalau yang ini adalah tutup plastik bagian bawah dari rice cooker, sebelum kami pasang ke kompor rice cookernya, maka kami lapisi pasir dan batu bata terlebih dahulu untuk meredam hawa panas yang ditimbulkan dari pembakaran nantinya. Setelah itu kami pasang tutup plastiknya ini. Sebelumnya sudah kami buat pipa besi bentuknya seperti ini. Dan lengkap dengan kipas blowernya. Kami masukkan ke lubang kompor rice cookernya ini. Dan kami pasangkan juga corong kecil seperti ini. Untuk kaleng ini sudah kami lengkapi dengan keran dan kami jadikan tangki penampung oli. Sementara yang ini akan kami gunakan sebagai bantalan koinya, yang sebelumnya sudah kami buat dari tanah, dan kami letakkan di depan lubang pipanya. Maka tibalah saatnya kami uji coba terlebih dahulu kompor ini, sebelum digunakan nantinya. Untuk bahan bakarnya kami menggunakan oli bekas. Kebetulan kami ada kapas, maka kami akan gunakan kapas ini sebagai pemantik untuk menyalakan kompornya. Lalu kami tuangkan spiritus hanya sedikit saja. Fungsi penggunaan spiritus ini akan mempercepat proses pemanasan di dalam kompornya ini. Setelah itu kami sulut menggunakan korek api tembak. Kemudian kami mulai menyalakan kipas blowernya secara perlahan. Dan juga keran olinya kami buka sedikit demi sedikit. Setelah itu tinggal menunggu kompor ini sampai benar-benar panas. Tidak butuh waktu lama, sepertinya kompor ini sudah mulai panas. Pada kesempatan uji coba kali ini, kompornya akan kami coba untuk melebur logam. Karena saat uji coba, kompornya sudah kami letakkan di awal tadi, maka video ini kami akhiri sampai di sini. Terima kasih telah menonton. Selamat berjumpa di video berikutnya.